Oke, teman-teman semua, di video kali ini gue akan ngajarin kalian step by step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Beneran, jadi sini gue mau ngajarin ilmu ya, buat kalian yang mau belajar gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Kali ini agak beda, gue pakai papan tulis, biasa gue kan di ruangan gue sana, enak duduk. Kali ini gue berdiri, biar gue bisa jelasin konsepnya itu lebih detail ke kalian, gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Karena gue liat banyak banget ya video gimana cara nabung, cara ini, aduh, menurut gue keribetan, simpang siur, yang ngajarin juga gak punya duit gitu. Jadi kalau lu belajar sama orang gembel, lu akan jadi orang gembel juga. Karena rata-rata bahkan yang kalian bayar financial advisor gitu kan, oh kasih saran finansial kalian bayar 1 juta buat waktunya gitu. Itu apa yang dia ngerti gitu. Dia aja buang waktunya ngajarin lu cuma buat uang 1 juta gitu. Jadi itu lu pahami bener-bener gitu. Ketika lu mau hire seorang financial advisor gitu yang gelarnya banyak, kok gue bayar dia waktunya ngajarin gue begini 1 juta gitu. Berarti waktunya semurah itu berarti nggak punya duit ya. Jadi dia juga nggak tahu apa yang dia ngomongin. Di sini gue mau ngajarin kalian apa yang gue udah praktekin ya. Gue praktekin itu nggak cuma dari uang 1 juta jadi 10 juta, uang 10 juta jadi 100 juta, uang 100 jadi 10 M ya. Tapi dari gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu nggak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini udah cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah yang pertama ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah dari human capital ini itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul untuk orang bodoh ya. Tapi kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya, kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71-74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak, lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi ya itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi. Karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah. Ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa. Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya. Lu hire advisor 1 juta gitu kan. Dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini. Sisanya dana darurat. Itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu. Ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lo keluar dari kemiskinan ya. Financial capital, jangan, ini kalau misalnya lo masih mulai, ini umur 20 tahun di sini ya. Lo umur 20 tahun, ini pasti kecil. Jadi kalau lo cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi. Ya. Fokus yang namanya, ini gue jelasin, namanya savings rate. Ya. Savings rate ini apa ya teman-teman? Savings rate, ini gue tulis S di sini. Ya. Rumusnya sangat sederhana, tapi ini rumus yang lo harus ingat. Ya, ini pokoknya uang di atas ini ya, biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lu tabung. Uang yang lu bisa tabung berapa? Misalnya, lu bisa tabung uang 5 juta ya. 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah, 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa? Ya, 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Bagus untuk orang rata-rata ya. Cuman tolonglah gitu. Kalau lu punya income 20 juta ya, lu ternyata tabung 10 lah. Ini 25. Nah, makanya balik lagi kan. Orang selalu bilang, financial advisor selalu bilang, oh kalian targetin 10% yang kalian tabung dari kalian punya ini ya. Terus pakai acara lah 50, 30, 20. Nggak perlu 50, 30, 20 itu semua nggak ada yang penting ya. 50 untuk biaya hidup. Terus nih dia aja apa? 50, 30, 20 ya kan. 50 itu dipakai untuk biaya hidup. 30% dipakai untuk gaya hidup bahkan kan. Untuk senang-senang 20% ditabung gitu. Sekarang gue tanya lo, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 3 juta pakai senang-senang 22 juta lu tabung. Itu formula orang tolol, makanya miskin semua yang ngajarin itu. Gak bisa gitu, gak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap. Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini.
Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. 80%. Bare minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, bare minimum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia, itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa support semua biaya hidup lu. Dan lu gak usah pernah kerja lagi karena human capital lu nih di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Lu udah hoit gitu. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Terus, oh tapi gue biaya hidup gini, lu kebanyakan gaya. Ya, gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik ya mobil Ford Fiesta. Rekening gue isinya miliaran, bos. Ya. Orang kayak anak-anak seumuran gue itu umur 18 tahun, ya 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh langsung ganti. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue itu di saat aset gue udah berlebih, ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman, gitu. Jadi gue nggak tiba-tiba langsung beli barang. Mungkin banyak yang kira gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini, bos. Setelah gue mau spending apa juga uang gue udah gak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan. Ya, gue gak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Gak penting buat gue. Kita balik lagi. 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak. Cuma lu percaya gue, angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini. Ketika lu udah mulai tua, lu harus kena titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Benar kan? Karena average-nya di 65, gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30, enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini, ya. Financial capitalnya sekarang. Kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang, kerja lebih keras, pakai otak gitu. Income-nya gedein ya kalau lu kerja nih. Makanya gue gak pernah saranin. Oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin, bos. Ya. Lu kerja aja ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka. Ada orang ngajarin kayak begini suka ngerendahin orang yang kerja gitu. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja ya. Malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja ya kan, lu kerja yang bener, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital. Ini orang banyak yang tolol gitu. Ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu. Kalau human capital itu cuma satu. Kata-katanya skill nih. Nah dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, yang naikin skill videografinya. Gitu kan. Simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill. Ya. Makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang. Nah kalau financial capital ini orang yang banyak buyar. Ya kan. Disuruh tabung dana darurat dulu. Disuruh beli asuransi dan lain-lain. Ya. Nanti itu gue bisa buka panjang dan lebar ya tentang itu semua, teman, bukan di video ini. Tapi nanti gue akan sharing. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini. Ya. Karena jadi kalau kalian pernah cari-cari ya ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi kalau lu mau bikin kekayaan, lu boleh diversifikasi. Jadi orang banyak yang salah nih. Mereka diversifikasi pas masih 10 juta gitu. 5 juta ditaruh di saham, ya kan? 2 juta ditaruh misalnya di Bitcoin, 3 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Duit lu 10 juta, bos. Apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang semua juga, lu cari besok bisa gitu. Lu coba pikir pakai otak deh. Lu apa yang lu mau diversifikasi, uang lu cuma 10 juta, 100 juta. Apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang juga, masuk got juga, gue gak tahu gitu uang 100 juta. Jadi gak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun ya silahkan. Nah, lu mau bikin apa kayak, lu bikin restoran kayak, lu mau bikin tempat biliar, itu suka-suka lu gitu. Cuman kalau misalnya uang lu masih di sini, nggak ada gunanya diversifikasi. Single concentrated asset class position. Nah, aset class kita bahas aja nih. Anggap yang ini expected risk, ini potensi returnnya. Ini resiko.